Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Pak, bisa ceritakan mulai dari Surabaya sampai anaknya hilang ini bagaimana ceritanya, Pak? Ceritanya saudari Reza itu kerja di Sidoarjo. Di sana kenal dengan seseorang yang namanya Evan. Terjalinlah suatu hubungan pacaran di luar nikah hingga mengakibatkan hamil. Di saat hamil, karena di Surabaya tidak punya sanak famili, pulanglah ke kampung dengan membawa kehamilannya. Itu terus Pulang ke Nganjuk. Pulang ke Nganjuk di alamat desa Dusun Bulu, desa Babadan, kecamatan Pace, dengan kondisi hamil. Nah, di saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan pihak pelaku, yaitu orang tua janin tersebut. Dan di saat menjelang melahirkan, tepatnya kalau nggak salah itu tanggal 18 Juli, ada seseorang yang sebetulnya seseorang tersebut juga sudah kenal dengan keluarganya. Nah, seseorang tersebut menawarkan suatu jasanya bila mana janin bayi tersebut sewaktu-waktu lahir ada seseorang yang siap merawat. Nah, seseorang tersebut siapa? Itu masih dirahasiakan. Tanggal 19 setelah bertamu dari rumah itu tadi, seseorang tersebut pulang dengan harapan dapat kabar ketika nanti melahirkan. Kebetulan tanggal 20-nya waktu periksa itu sudah dinyatakan untuk segera dilakukan operasi. Tanggal 20 operasi, ketika masih berada di rumah sakit, ini dari pihak seseorang tersebut juga tidak ada pemberitahuan dari pihak yang melahirkan maupun yang nunggui di situ mbahnya. Namun mungkin bisa jadi ada pihak keluarganya juga yang memberitahukan kepada seseorang tersebut bahwa si Ria telah melahirkan. Terjadilah di situ suatu kedatangan dari seseorang tersebut ke rumah sakit. Di situ sempat menjenguk bayi itu dan melihat, karena di saat itu juga sudah dipersilahkan pulang oleh pihak rumah sakit, maka dari gendongan si ibu bayi itu diminta oleh seseorang tersebut diganteni pakaian bayinya, ya istilahnya gedong kalau bahasa Jawanya ya. Itu, nah setelah diganti, karena itu sudah saatnya pulang juga dari rumah sakit, maka secara bersama-sama dari beberapa orang tadi, termasuk dari seseorang yang dimaksud dan juga keluarga termasuk yang melahirkan, itu pulang bersamaan dari rumah sakit. Sepulangnya dari rumah sakit, nah itu terjadilah suatu hal-hal yang sekarang baru kita telusuri tadi. Sepulang rumah sakit membawa kendaraan sendiri atau beda-beda? Iya, itu secara terpisah. Dari seseorang tersebut naik ojol atau online atau apa itu, yang saya maksud seseorang yang membawa bayi tersebut sambil memberikan sejumlah uang kepada mbahnya bayi atau ibunya Reza ya. Terus si Reza sendiri naik dijemput pakai mobil, terus mbahnya bayi itu, ibunya Reza, naik dijemput pakai sepeda motor. Jadi dengan jalan yang terpisah. Sepulang dari rumah juga nggak ada masalah, sebetulnya nggak ada masalah itu dalam artian ya mungkin sudah sama-sama blank atau gimana, nggak tahu. Itu ngasih uang berapa ke mbahnya? Informasi yang saya terima, keterangan yang saya terima dari yang menerima itu 3 juta rupiah. Respon dari mbahnya setelah diberi uang? Waktu menyampaikan respon dari mbak, ini uang apa? Untuk tambah biaya rumah sakit. Itu, bukan untuk mengganti bayi? Nggak ada pembicaraan ke arah situ, kayaknya nggak ada itu, Mas. Pak, apa ada andil dari kakaknya juga
yang seperti ini kasus ini Pak? Kalau saya menyikapi dengan adanya kedatangan seseorang yang saya maksud tadi, kalau tanpa ada pemberitahuan kan tidak mungkin ya Mas. Ya mungkin bisa jadi ada keterlibatan pihak keluarga juga, sehingga dari pihak yang saya maksud tadi tahu saat melahirkan itu. Sekarang kakaknya di mana Pak? Kakaknya itu, nah ini jadi untuk musibah yang tidak ada hentinya dari Bu Sophia tadi. Tanggal 20 ada proses pelahiran yang tanpa ayah tadi. Tanggal 1, tanggal 20 tadi Juli ya, tanggal 1 Agustus 2023 itu masnya, kakaknya yang namanya Hasan itu meninggal dengan kejadian kecelakaan di Jombang. Meninggal dunia kecelakaan ya, jadi secara mental, psikis dan lain sebagainya mungkin Bu Sophia juga mengalami drop yang luar biasa ya, kurang lebihnya seperti itu. Di sini saya dimintai tolong, nah karena saya buta tentang hukum ya, lebih baik saya komunikasikan dengan pihak penasihat hukum yaitu Pak Narji. Yang minta tolong ke Bapak siapa Pak? Bu Sophia itu kan tetangga saya juga ya Mas. Bu Sophia juga sebatang kara. Upaya Bapak untuk mencari anak itu sejauh mana nih Pak? Kemarin saya menggali informasi melalui keluarga juga, keluarga saya dapati alamatnya, yang alamat bayi tersebut berada di Desa Gondang, Kecamatan Pace. Nama yang di Gondang itu namanya Pak Jamari. Yang merawat anak itu? Alamat Iya, anak itu. Saya alhamdulillah kemarin juga silaturahim ke rumah beliaunya untuk niat dan tujuan baik secara kekeluargaan, meminta kepada beliaunya agar dengan rela melepaskan bayi tersebut, yang mana bayi tersebut telah diminta kembali oleh ibunya yang melahirkan, yaitu Riza tadi. Yang mana kalau kita lihat Riza dan Bu Sophia mengalami drop mental yang luar biasa. Hasilnya Pak? Hasilnya gimana? Hasilnya dari Pak Jamari dipersilahkan untuk dibawa pulang. Namun demikian Pak Jamari bukannya minta, tetapi dengan menyampaikan rincian sebagai biaya selama bayi itu dirawat pada beliaunya kisaran angka 24 juta sekian. Nah itu melihat kemampuan dari Bu Sophia yang seperti itu, derita yang nggak habis-habis juga, itu tidak mampu Mas, tidak mampu memberikan jumlah uang yang diminta oleh Pak Jamari. Kemampuan Bu Sophia kalau memang ini dibuat sistem kekeluargaan, kemampuannya cuma 5 juta maksimal gitu. Nah, harapan saya kekeluargaan itu saling bisa memahami dan menyadari tentang keadaan dan kondisi. Harapan saya seperti itu. Nah, karena ini mengalami kebutuhan juga, maka kita mencari jalan yang terbaik lah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kita aja. Siap. Terus lihat ya. Ya,